Halo semuanya, kami mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Atmajaya Jakarta. Pada kesempatan ini kami akan meneliti seberapa besar dampak dari pengaruh SARS terhadap ekspor of goods and services tahun 2003. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Franciscus James. Dan saya Julius Pedro. Kemudian pada paper ini kami menggunakan dua variabel utama. Yang pertama health, kesehatan, dan politik atau pemerintahan. Kemudian dalam bidang ekonomi, export of goods and services. Dan selanjutnya adalah metodologi penelitian kami yang kami gunakan adalah kita mendapatkan different variable, yaitu export of goods and services dengan variabel interestnya itu ada sanitation service. Sedangkan untuk variabel kontrolnya, yang pertama kita mendapatkan health expenditure, yang kedua government effectiveness, dan yang ketiga ada rule of law. Dan untuk meregresi persamaan tersebut, kami menggunakan aplikasi SPSS sebagai metode OLS. Kemudian pada kajian literatur, kami menggunakan karya ilmiah dari Ahmadian Suari tahun 2015 tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada kegiatan export of goods and services yang berhubungan positif. Kemudian yang kedua ada Profesor Alain Dedi tahun 2017 tentang impact of health expenditure of economic growth yang berhubungan positif, dan yang terakhir dari Jongwali dan Warwick tahun 2004 tentang estimasi global economic cost of SARS yang menunjukkan adanya pengaruh SARS terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian dari hasil persamaan ekonomi yang kami regresi dengan sanitasi dan dependent variable pada equation 1 menunjukkan nilai konstan 18,360 dengan nilai p-value 0,002 dan sanitasi 0,38 dengan nilai p-value 0,002. Keduanya menunjukkan korelasi yang positif. Kemudian pada equation 2 dengan health expenditure menunjukkan nilai konstan 49,691 dengan nilai p-value 0,001 dan health expenditure negatif 1,766 dengan nilai p-value 0,132. Keduanya menunjukkan hubungan yang korelasi negatif. Pada equation 3, antara government effectiveness menunjukkan nilai konstan 16,9 dengan nilai p-value 0,034 dan government effectiveness 0,330 dengan nilai p-value 0,03 dan keduanya menunjukkan hubungan dan korelasi positif. Pada equation 4, dengan rule of law menunjukkan nilai konstan 20,029 dengan nilai p-value 0,003 dan nilai rule of law 0,301 dengan nilai p-value 0,003 dan keduanya menunjukkan hubungan yang sangat positif dan korelasi positif. Pada equation 3, nilai konstan antara dengan menggabungkan sanitasi dan health expenditure menunjukkan 35,206 dengan nilai p-value 0,01, sanitasi 0,295 dengan nilai p-value 0,001, health expenditure negatif 2,343 dengan nilai p-value 0,038. Itu berarti menunjukkan adanya hubungan korelasi positif dan negatif. Selanjutnya adalah equation 6 yang dimana kita melakukan sanitation service dengan government effectiveness yang menghasilkan konstannya 11,706 dengan p-value-nya 0,147. Yang untuk sanitation service sendiri kita mendapatkan 0,196 dengan p-value-nya 0,035. Untuk government effectiveness-nya kita dapatkan 0,227 dengan p-value-nya 0,056. Dari situ kita mengetahui bahwa equation 6 mempunyai korelasi regresi nilai positif. Untuk equation 7, kita menggabungkan sanitation service dengan rule of law, yang dimana kita mendapatkan konstannya 14,676 dengan p-value-nya 0,041. Untuk sanitation service-nya kita mendapatkan 0,189 dengan p-value-nya 0,047 dan rule of law-nya 0,203 dengan p-value-nya 0,064. Dari equation 7 tersebut kita mengetahui bahwa dua variabel tersebut mempunyai korelasi regresi yang bernilai positif. Untuk equation 8 kita menggabungkan tiga variabel sanitation, health expenditure, dan government effectiveness yang mempunyai konstannya 24,65 dan p-value-nya 0,004. Untuk sanitation-nya kita dapat 0,181, untuk p-value-nya 0,040. Untuk health expenditure-nya min 4,138 dengan p-value-nya 0,01 dan government effectiveness-nya 0,4422 dengan p-value-nya 0,001. Dari equation 8 tersebut kita mengetahui bahwa korelasi regresi yang kita dapat adalah bernilai negatif positif. Untuk equation 9 kita menggabungkan tiga lagi, yaitu sanitation, health expenditure, dan rule of law dengan konstannya 29,431 dengan p-value-nya 0,00.
dan sanitation-nya 0,173 dengan PV-nya 0,056, dan expenditure-nya adalah min 3,815 dengan PV-nya 0,002, rule of law-nya 0,35 dengan PV-nya 0,002. Dari equation 9 kita mengetahui bahwa korelasi regresinya bernilai positif negatif juga. Untuk yang terakhir, yang equation 10, kita membuat semua variabel yang kita punya itu menjadi satu konstan, yaitu 25,477 dengan PV-nya 0,004. Untuk sanitasinya kita 0,167 dengan PVL-nya 0,05. Expenditure-nya kita min 4,188 dengan PVL-nya 0,001. Dan government efektifnya 0,303 dengan PVL-nya 0,153. Untuk rule of law-nya kita mendapatkan 0,133 dan PVL-nya 0,484. Nah, dari equation 10 itu kita mengetahui bahwa korelasi dari equation 10 bernilai positif dan negatif. Kemudian berdasarkan normal PP plot sanitasi service atau variable interest dengan dependent variable, kita dapat melihat variabel sanitasi service mendekati garis diagonalnya. Itu berarti keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot ini berdistribusi normal. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil ekonometrika dan hasil analisis yang telah kami buat di atas, menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif dan negatif yang signifikan. Itu berarti membuktikan bahwa antara variabel satu dengan variabel lain saling mempengaruhi dengan persentase yang berbeda-beda. Kemudian, secara garis besar, yang mempengaruhi variabel kontrol dengan menggabungkan seluruh variabel independen, expenditure, government effectiveness, dan rule of law secara bersamaan, kita akan mendapatkan nilai S-square sebesar 22,90%. Maka dari itu, pada tahun 2003, saat melanda di dunia, yang paling bisa mempertahankan kegiatan export of goods and services adalah sanitation services, health expenditure, politik pemerintahan, dan government effectiveness dan rule of law.